Shalom Kak Dani. Shalom adik semua. Shalom adik-adik di rumah. Selamat hari Minggu buat adik-adik semua. Kakak-kakak, gimana kalau kita tes semangat adik-adik yang di rumah? Boleh. Oke, kita mau bilang salam Yesus. Yes. Sus. Yesus, yes. Dahsyat, dahsyat, dahsyat. Kakak-kakak masih kurang semangat nih. Kan ini hari Minggu, harusnya lebih semangat lagi. Ya, betul. Kesiantar ke rumah Kak Dani belum nyampe. Yuk, kita ulang lagi. Oke, kita mau ajak semua adik-adik yang rumah bangkit berdiri. Kita katakan salam Yesus. Yes. Sus. Yesus, yes. Dahsyat, dahsyat, dahsyat. Sebelum kita mulai ibadah, kita perkenalkan pelayan hari ini yang bertugas pujian, pemusik, dan yang pembawa firman. Ayo, saya sebagai bawa pujian Karyani Boru Purba. Dani Boru Purba. Kak Wati juga Boru Purba. Kak Herni sendiri Boru Sumbaya. Pemusik kita, kakak-kakak, adik-adik di rumah, pemusiknya Abang Luki Sinambela dan Abang Godsen Saragi. Firmannya siapa ya Kakak Wati? Kak Ada dua loh. Ya, Ada dua. Yang pertama kelas Batita dan Benjamin adalah Kak Deyarni Boru Sinaga. Dan yang kelas Daniel Timotius, Kak Maria Boru Purba. Nah, kakak-kakak dan adik-adik yang di rumah, tadi kan ada dengar Kak Dear, Kak Deyarni Kak Maria. Nah, kali ini ibadahnya adalah ibadah di gabungan. Yes. Gabungan Resort Depok. Depok. Adik-adik tahu nggak Resort Depok itu GKPS mana aja? GKPS Tajur Halang dan GKPS Depok Kak Herni. Yes, betul. Oke. Sekarang kita mau angkat pujian, kita nyatakan halo halo, hello hello, ola ola. Ayo Bang, musiknya Bang. Halo halo, hello hello, ola ola. Apa kabarmu? Cuk 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 cuk. Halo halo, hello hello, ola ola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka karena selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah karena Yesus besertamu. Kita angkat sekali lagi. Halo halo, hello hello, ola ola. Apa kabarmu? Cuk 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 cuk. Halo halo, hello hello, ola ola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka karena selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Marilah kita bangkit berdiri di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus, pencipta langit dan bumi. Amin. Kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Haleluya, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang telah menyatakan diri kepada kami dalam sejarah sebagai Allah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus, kami memuji Engkau karena kasih setiamu yang kekal telah menuntun kami hingga saat ini. Hadapkanlah wajahmu kepada kami untuk mengalirkan kasih setiamu, supaya kami memperoleh kekuatan menjalani kehidupan ini, serta dipenuhi sukacita menyongsong masa depan kami. Kami mempersembahkan doa ini di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Anak-anak duduk kembali.
adik-adik GKPS Depok dan adik-adik sekolah minggu GKPS Tajur Halang dan kakak-kakak di sini Kak Herni mau mengajak ada sukacita. Oke, tahu kan kakak-kakak masih apa? Tahu dong, Kak. Oke, 1, 2, 3. Ada sukacita. Joy, joy, joy. Sukacita, sukacita. Luar biasa. Adik-adik yang di rumah, lagu berikutnya adalah lagu yang masih berhubungan dengan firman Tuhan minggu lalu. Waduh, apa itu, Kak? Ayo, masih inget nggak? Oh, ingat Nabi Nuh. Ya, betul Kak Dani. Firman Tuhan minggu lalu adalah Nabi Nuh, tentang Nabi Nuh. Nah, minggu ini masih berhubungan tentang Nabi Nuh, tapi temanya berbeda. Untuk itu, adik-adik yang di rumah dan kakak-kakak di sini, Kak Herni mau mengajak bernyanyi tentang Nabi Nuh. Ayo, Bang. Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang mantunya, masuk dalam batra. Dan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, 8 orang selamat. Kita nyanyikan lagu yang simalungunya adik-adik ya. Sada 2 tolu anak misi Noai, si Sem, si Ham, si Jafet, Aidot Quran hii, waludo si Dea, ibagas parawi, sada mainangi tolu parmai. Tema kita kali ini adalah alat informasi. Nah, kakak-kakak, karena temanya alat informasi, berarti kita harus memberikan informasi yang Benar. betul sekali. Dan ini berhubungan dengan tita kita, yaitu tita yang keberapa? Tita ke-9 Kak Dani. Ya, betul Kak Ria. Hebat, adik-adik yang di rumah juga pasti bilang tita yang ke-9. Karena di tita ke-9 mengatakan kita nggak boleh bersaksi dusta. Berarti itu sama dengan memberikan informasi yang Benar. oke. Sekarang kita mau sebutkan tita ke-9 sama-sama ya kakak-kakak dan adik-adik. 1, 2, 3. Tita ke-9. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Adik-adik, kita mau menyambut firman Tuhan, mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik di rumah, kita bernyanyi dengan sikap berdoa. Kita bernyanyi dengan firman Tuhan ada di hatiku. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, selalu berhubung, sirami hatiku, berbuah, 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 berbuah. Kita angkat sekali lagi pujian ini. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami hatiku, berbuah, 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 berbuah. Adik-adik, apa kabar? Nah, buat adik-adik yang di Tajur Halang pasti udah kenal dong dengan Kak Dear Boru Sinaga. Hai adik-adik Depok, kelas Batita dan Benjamin.
Nama kakak Kak Dear Boru Sinaga. Siapa sini yang Boru Sinaga? Wih, banyak. Salam kenal ya buat adik-adik. Nah, sekarang sebelum kita membaca firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Ikutin Kak Dear. Tuhan Yesus yang baik, sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkati kami agar kami mengerti tentang cerita firman Tuhan. Berkati Kak Dear supaya apa yang dibicarakan itu semua berasal dari firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yuk adik-adik, kita buka firman Tuhan dari Kejadian 8 ayat 8 sampai 13. Ayo, Kejadian itu perjanjian lama atau baru? Ya benar, perjanjian lama. Yuk kita sama-sama membacanya. Kemudian dilepaskannya seekor burung merpati untuk melihat apakah air itu telah berkurang dari muka bumi. Tetapi burung merpati itu tidak mendapat tempat tumpuan kakinya, dan pulanglah ia kembali mendapatkan Nuh ke dalam bahtera itu, karena di seluruh bumi masih ada air. Lalu Nuh mengulurkan tangannya, ditangkapnya burung itu dan dibawanya masuk ke dalam bahtera. Ia menunggu 7 hari lagi. Kemudian dilepaskannya burung merpati itu dari bahtera. Menjelang waktu senja, pulanglah burung merpati itu mendapatkan Nuh, dan pada paruhnya dibawanya sehelai daun zaitun yang segar. Dari situlah diketahui Nuh bahwa air itu telah berkurang dari atas bumi. Selanjutnya ditunggunya pula 7 hari lagi. Kemudian dilepaskannya burung merpati itu, tetapi burung itu tidak kembali lagi kepadanya. Dalam tahun ke-601 dalam bulan pertama, pada tanggal 1 bulan itu, sudahlah kering air itu dari atas bumi. Kemudian Nuh membuka tutup bahtera itu dan melihat-lihat, ternyata muka bumi sudah mulai kering. Nah, adik-adik, tentunya kita masih ingat dong cerita tentang Nuh. Nah, di sini hujan dan hujan terus-menerus, tiada henti-hentinya selama 40 hari 40 malam. Nah, di sini airnya masih banyak. Nuh tidak tahu keadaan apa yang terjadi di luar sana. Lalu Nuh melepaskan seekor burung gagak. Pak, pak, pak. Lalu burung gagak itu hanya terbang, pulang dan pergi saja sampai air di bumi kering. Lalu Nuh berpikir lagi, bagaimana ini caranya supaya mengetahui air sudah kering. Lalu Nuh melepaskan seekor burung merpati. Lalu burung merpati itu terbang ke sana kemari. Lalu dia kembali ke bahtera karena ternyata air belum surut. Tidak ada tempat untuk burung merpati berpijak. 7 hari kemudian, Nuh melepaskan lagi seekor burung merpati. Burung merpati itu terbang ke sana kemari. Tapi setelah dia terbang ke sana kemari, dia membawa sehelai daun zaitun ke dalam bahtera, yang artinya adalah ada bagian bumi yang kering, tetapi
belum ada tempat burung berpijak. 7 hari kemudian, Nuh melepaskan lagi burung merpati. Burung merpatinya terbang ke sana kemari. Ternyata burung merpati menemukan tempat untuk berpijak. Dan burung merpati itu tidak kembali lagi ke bahtera. Pada waktu itu, Nuh mengetahui bahwa air sudah kering, lalu Nuh membuka bahtera. Nah, adik-adik, begitu cerita tentang Nuh. Untuk mengetahui informasi di luar, Nuh memakai burung merpati. Nah, untuk pada zaman sekarang ini ada banyak alat komunikasi yang kita pakai. Yuk kita dengarkan cerita tentang alat komunikasi yang kita pakai. Tapi sebelumnya kita panggil dulu teman kita yang bernama Lilin. Hai Lilin. Hai Kak Dear. Satu lagi teman kita bernama Revo. Hai Revo. Hai Kak Dear. Nah, coba Revo sama Lilin bercerita tentang alat komunikasi. Yuk dimulai dari Lilin dulu yuk. Aku mau bercerita kemarin. Halo Opung. Halo Lilin, apa kabar? Baik Opung. Tadi Lilin sekolah minggu? Iya dong Opung. Aku sekolah minggu sekarang online. Make HP. Nanti kakak guru sekolah minggu aku ngasih link tentang kebaktian hari Minggu. Wah hebat, Lilin rajin ya sekolah minggunya. Iya dong Opung. Opung juga ya. Walaupun sekarang ini masa pandemi, kita sama-sama mendengar firman Tuhan, mendengar informasi dari HP Opung. Iya, walaupun sekarang ini pandemi kita nggak bisa ke gereja, tidak mengurangi sukacita kita untuk beribadah sama Tuhan. Iya Opung, terima kasih ya Opung. Tetap sehat dan semangat. Udah ya Opung. Wah adik-adik, ternyata teman kita Lilin menggunakan handphone untuk mengetahui informasi tentang firman Tuhan. Begitu juga adik-adik yang di rumah, kita harus rajin untuk mendengarkan firman Tuhan walaupun di rumah dulu. Ternyata Tuhan Yesus menggunakan alat komunikasi handphone untuk menyampaikan firman Tuhan. Jadi kita sudah bisa memilih alat komunikasi yang baik. Dan kita juga harus tanya mama papa dulu kalau kita mau lihat film atau kita mau mendengarkan firman Tuhan ya. Oke, sekarang kita dengar teman kita Revo. Hai Kak Dear, aku mau menceritakan nih. Kalau aku menulis surat untuk mama dan papa. Di sini di dalam surat itu aku mengucapkan terima kasih sama mama dan papa. Aku bersyukur sama Tuhan Yesus. Jadi aku mengucapkan terima kasih sama mama dan papa. Walaupun surat sudah jarang dipakai, kita masih boleh melakukan surat atau menulis surat untuk menyampaikan isi hati kita sama mama dan papa. Oh iya, adik-adik, kita juga zaman sekarang memang surat udah jarang ya dipakai. Tapi kalau adik-adik kelas Benjamin, kelas Yusuf yang di Tajur Halang, boleh menulis surat untuk mama dan papa, ucapan terima kasih dan ucapan syukur karena mama dan papa sudah menemani kita setiap hari untuk belajar di rumah, sudah membimbing kita untuk mendengarkan firman Tuhan juga. Oke. Nah, adik-adik, kita juga ada alat komunikasi nih, televisi. Jadi setiap hal yang mau kita dengar atau yang mau kita lihat, kita harus minta dampingan sama mama dan papa. Begitu juga kita adalah alat komunikasi yang dipakai oleh Tuhan. Kasih contoh nih, misalnya kita harus
ngomong yang sopan sama mama sama papa, itu artinya kita memberikan info, kita bersaksi, kita berkomunikasi dengan baik, kita boleh sopan sama mama dan papa, sama tante, tulang, bau, sama semuanya. Adik-adik, kita harus bisa memilih alat komunikasi yang tepat, tentunya dibimbing sama mama dan papa ya, sehingga semua informasi tentang firman Tuhan, semua informasi tentang cerita firman Tuhan kita boleh dapatkan dari media sosial juga seperti Facebook, WA, dan Instagram ya, karena kita juga bisa mendengarkan firman Tuhan dari Facebook seperti Facebook PKPS. Jadi semua informasi bisa kita dapatkan dari alat komunikasi tersebut. Demikian firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Ikutin Kak Dear ya. Bapak yang baik, sekarang kami sudah mendengarkan firman-Mu. Berkati kami agar kami boleh mendapatkan informasi tentang firman Tuhan dengan memilih alat komunikasi yang tepat. Berkati juga mama dan papa untuk membimbing kami di rumah. Berkati kami agar kami boleh melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sekarang kita mau mengumpulkan persembahan. Sebelum kita mengumpulkan persembahan, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita untuk memberikan persembahan yang tertulis di dalam 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, janganlah dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Amin. Yuk kita sama-sama mengangkat persembahan kita dan sama-sama mengatakan, apa yang ku bawa ini adalah untuk kerajaan Allah. Kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Murah, sumber segala berkat, kami bersyukur kepadamu karena Engkau senantiasa melimpahkan berkat-Mu yang mencukupi segala kebutuhan kami. Saat ini kami mempersembahkan hidup dan harta milik kami yang berasal daripadamu. Berkati dan kuduskanlah persembahan ini untuk kemuliaan nama-Mu. Kiranya Roh Kudus mengajari supaya kami semakin melihat, menyadari, dan mensyukuri berkat-Mu yang berlimpah, baik yang telah kami terima, maupun yang masih Engkau berikan kepada kami, sehingga hati kami tulus memberikan persembahan yang benar ke hadapan-Mu. Terimalah persembahan dan doa ini di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. O Yesus hasomani hanami haganup, pasada urnami aset orang genup, sengboy dalanon nami salakah natorsa, dobham hasoman nami torang age huja. Amin. Kita nyanyikan Bapa terima kasih.